Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Jumpa lagi. Mudah-mudahan sehat ya hari ini dan masih semangat mengikuti pelajaran Bapak. Minggu ini kita akan mencoba melihat peraturan tentang perundang-undangan tentang makanan. Untuk pangan ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 96, dan makanan tentu saja khusus diatur oleh Permenkes nomor 329 tahun 76. Nah, ada satu lagi yang mengatur tentang pangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Jadi sebetulnya sama saja dengan obat ya. Pangan juga harus memenuhi keamanan, mutu, dan tentu saja harus ada gizinya. Kalau di obat ada efikasinya. Nah, apakah itu kenapa ada peraturan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 96? Tujuannya adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, kemudian terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa itu pengertian pangan? Ini segala sesuatu dari sumber hayati dan air. Sesuatunya itu tentu saja yang bisa dimakan. Kemudian bisa diolah atau tidak diolah. Tentu saja diperuntukkan sebagai makanan dan minuman. Dan makanan dan minuman ini hanya untuk manusia, untuk konsumen manusia, bukan untuk hewan ternak. Misalkan dibuat pelet untuk kelinci, marmut, atau makanan kucing, makanan anjing, bukan itu. Jadi konsumennya khusus manusia. Nah, pada saat diolah, pangan ini memerlukan bahan tambahan pangan dan bahan baku. Jadi pengaturannya termasuk bahan tambahan pangan serta pengaturan bahan bakunya. Kemudian ada bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan minuman. Seperti kemasannya, kemudian alat-alatnya. Ketika makanan itu harus halal, bagaimana cara alatnya, mengolahnya. Nah, kita lihat pangan olahan sendiri adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi sebelum dikonsumsi ada beberapa bahan pangan yang harus diolah, atau demi kepentingan transportasi ke luar kota, ke tempat yang jauh, maka ada proses pembekuan.
atau proses pengawetan. Itu pada intinya untuk pangan olahan. Jadi pada proses pembekuan tentu saja tidak perlu bahan tambahan yang lain. Tetapi untuk pengawetan mungkin saja ditambahkan bahan pengawet. Tentu saja bahan pengawetnya yang aman bagi kesehatan manusia. Kita lihat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. PP nomor 28 tentang keamanan mutu dan gizi pangan ini mengatur tentang ada ketentuan umumnya bagaimana yang disebut pangan dan olahannya, kemudian keamanan pangan, kemudian mutu dan gizi pangan, kemudian pemasukan dan pengeluaran pangan dari wilayah Indonesia, kemudian ada pengawasan dan pembinaan, kemudian peran serta masyarakatnya bagaimana di situ, dan ada ketentuan peralihan dan penutup. Peraturan pemerintah ini multisektor, di mana beberapa sektor yang terlibat. Yang pertama tentu saja Departemen Pertanian, Departemen Kelautan Perikanan, ada Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Badan POM, Pemda, dan lain-lain. Ini bahasanya masih departemen karena penetapannya tahun 96 ya. Kemudian tentu saja ada laboratorium. Ada produsen, ada importir, distributor, retail, dan jasa boga. Kemudian yang terakhir yang pasti terlibat adalah konsumen dari pangan tersebut. Kemudian untuk menjamin keamanan pangan, pemerintah menetapkan pedoman cara yang baik dimulai dari budidayanya bagaimana, kemudian cara produksi pangan yang segar. Itu bagaimana. Nah, ini nanti pangan segar ini bisa dikonsumsi langsung atau bagaimana kalau pangan segar ini dibuat untuk bahan baku pengolahan. Kemudian cara produksi pangan yang baik, olahan yang baik, kemudian ada panganan olahan, dan terakhir tentu saja saat-saat diedarkan ke konsumen. Pada saat peredaran ini tentu saja ada distribusi pangan yang baik dan benar. Kemudian bagaimana ketika dia pangan tersebut mencapai retail pangan yang baik. Kemudian nah di retail tentu saja ada pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji sebelum sampai ke tingkat konsumen. Kemudian setelah kita lihat retail, langsung ke retail, ada juga yang distribusinya ke produksi untuk pangan olahan. Nah, cara produksi pangan siap saji yang baik bagaimana? Ini kemudian ada pangan siap saji dan nanti langsung dikonsumsi oleh konsumen. Nah, di sini ada yang pengawasan. Pengawasannya tentu saja dilakukan oleh siapa? Pertama adalah Departemen Pertanian, kemudian Departemen Kelautan dan Perikanan. Ini dia mengawasi yang mana? Terutama mengawasi produksi pra panen, kemudian produksi pasca panen, kemudian terlibat langsung di pangan segar yang dikonsumsi,
Kemudian juga terlibat langsung pada pengaturan pangan segar untuk bahan baku pengolahan. Nah, untuk menjamin pengawasan keamanan pangan juga ada pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan Perikanan, dan Badan POM. Ini adalah sektor yang mengawasi pangan segar, bahan baku pengolahan. Kemudian pengolahannya bagaimana sehingga menjadi pangan olahan. Nah, pangan olahan yang untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan tetap harus memiliki surat pendaftaran atau kalau di obat izin edar. Tapi ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Nanti ada yang namanya pangan olahan IRT. Tentu saja harus memiliki sertifikat produksi pangan IRT. Nah, Badan POM dia mengawasi di pangan olahan ini. Tetapi ada juga yang diawasi oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, seperti pangan olahan industri rumah tangga ini diawasi oleh Bupati Wali Kota. Kemudian ada kalau Badan POM dia mengawasi makanan-makanan olahan yang menggunakan mesin atau yang awetnya lebih dari setahun, sehingga diregister atau di nomor izin edar. Untuk izin yang dikeluarkan oleh Badan POM, maka makanan ini mempunyai huruf awal adalah MD atau ML, di mana MD adalah makanan dalam negeri dan ML adalah makanan luar atau makanan impor. Nah, selain itu ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM, di mana dia menyangkut keamanan, mutu, gizi, mengambil contoh yang ada di peredaran, kemudian hasil ujinya ditindaklanjuti. Nah, hasil ujinya nanti untuk pangan segar, maka Badan POM bersurat tadi ke Departemen Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Kemudian kalau pangan olahan, Departemen Perikanan, Kelautan Perikanan, dan Departemen Perindustrian. Jadi tergantung apa yang terdapat di situ. Seperti kemarin yang geger ada cacing di ikan makarel yang dikalengkan. Nah, itu yang mengujinya adalah Badan POM, kemudian dia warning ke Kelautan Perikanan dan ke Perindustrian. Sehingga untuk sementara ikan makarel kalengan itu sempat lenyap di pasaran karena kasus tersebut. Nah, untuk Badan POM sendiri dia mengawasi mengawasi pangan olahan tertentu, serta pemerintah kabupaten kota tentu saja
Dia mengawasi pangan olahan industri rumah tangga dan pangan siap saji. Kemudian ada tindak lanjut pemeriksaan bila terjadi pelanggaran. Untuk pangan segar, tindak lanjutnya sebelum ke Departemen Pertanian atau Departemen Perikanan, maka gubernur atau wali kota, bupati wali kota ini akan menjamin pangan segar. Sedangkan kepala Balai POM ini untuk pangan dengan register MDML, bupati wali kota untuk pangan olahan industri rumah tangga, dan untuk pangan siap saji diawasi oleh bupati atau wali kota untuk menjamin keamanan pangannya. Nah, ini pembinaan. Sekarang kita lihat pembinaannya. Dari cara budaya yang baik, kemudian cara produksi pangan segar yang baik. Ini dibina oleh Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada pangan segar yang bisa dikonsumsi langsung atau bahan baku olahan. Nah, cara produksinya itu diawasi atau dibina oleh PKP, Deperin, Badan POM, dan pemerintah kabupaten kota, sehingga dia menjadi pangan olahan. Nah, dari sini ada distribusi bagaimana sampai ke peredaran pangan tersebut ke konsumen. Nah, ini yang diawasi oleh pemerintah kabupaten kota, terutama untuk pangan siap saji. Karena pangan segar sendiri kan sudah ada pembinaannya di hulu untuk di retail gitu. Jadi di bawah pemerintah kabupaten kota hanya mengawasi saja. Nah, peraturan perundang-undangan untuk makanan ini secara umum diatur dalam Permenkes nomor 329 tahun 76 tentang produksi dan peredaran makanan. Ini pengolahan makanan tertentu ya. Apa saja di Permenkes tersebut? Ini produk yang diatur secara khusus antara lain adalah makanan iradiasi. Apa itu makanan iradiasi? Makanan iradiasi adalah sumber pangan segar biasanya yang mengalami atau disterilkan dengan cara diradiasi memakai sinar gamma. Keuntungannya apa? Makanannya tentu saja lebih awet, kemudian tunasnya tidak akan tumbuh kalau pangan segar itu. Pada proses pendistribusian itu tidak akan bertunas. Model sayur kangkung atau sawi itu tidak akan bertunas. Atau misalkan toge akan yang kecil tadinya udah berakar kecil, jadi akarnya lebih panjang. Nah, dengan iradiasi itu prosesnya dihentikan. Kemudian ada pengandaan makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi. Kemudian garam beriodium, ada minuman keras, ada pengganti air susu ibu, PASI. Kemudian ada penyuluhan industri rumah tangga atau PIRT. Kemudian ada bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan.
Kemudian cara produksi makanan bayi dan anak, pencantuman label halal meskipun pada pelaksanaannya diberikan oleh MUI, LPPOM, MUI, tapi harusnya itu diatur di Permenkes ya. Jadi harusnya memang di bawah Kementerian Kesehatan. Untuk makanan. Kalau untuk kulkas nggak tahu ya. Penandaan susu kental manis. Kalau sekarang kan SKM ini tidak boleh menggunakan lagi susu. Kenapa? Karena katanya di susu kental manis atau di kental manis itu adalah memang pada bahan dasarnya susu, tetapi setelah diteliti lebih lanjut ternyata kebanyakan gula di situ. Kemudian makanan daluarsa dan suplemen makanan. Nah, di Permenkes nomor 329 ini diatur apa saja makanan ya. Makanan itu adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman termasuk permen karet dan sejenisnya. Tetapi bukan obat. Sedangkan bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan pada pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu siapa? Mutu pangan olahan tadi. Dan yang terakhir ada bahan penolong, adalah bahan untuk membantu pengolahan dari makanan. Seperti alat pemotong atau misalkan kemasannya. Nah, persyaratan makanan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, ada standar mutu juga, atau persyaratan lain yang ditetapkan Menteri untuk tiap jenis makanan. Nah, untuk bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, ini harus memenuhi standar mutu dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Jenis bahan tambahan dan bahan penolong yang diizinkan, ini juga ditetapkan oleh Menteri. Ada larangan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan makanan. Antara lain ketika dalam makanan itu timbul bau busuk, menjijikan, kemudian kotor, tercemar, dan terurai. Kemudian yang kedua, mengandung kotoran serangga, sisa pestisida, zat kimia beracun, bahan tambahan atau bahan tambahannya melampaui batas yang ditentukan. Kemudian ada zat renik yang berbahaya. Kemudian tiga adalah tidak cocok untuk dimakan oleh manusia. Keempat, berbahaya atau dapat mengganggu kesehatan manusia. Dan kelima, makanan tertentu yang tidak terdaftar, artinya tidak mempunyai izin edar. Kemudian dicek tidak memenuhi syarat mutu atau persyaratan yang lainnya. Kemudian makanan tersebut diproduksi oleh perusahaan tanpa izin sebagai industri makanan. Nah, untuk bahan tambahan makanan ini diatur oleh Permenkes nomor 722 tahun 88. Nah, bagaimana bahan tambahan makanan ini biasanya tidak digunakan sebagai makanan, artinya tidak dalam jumlah besar gitu.
Kalau dalam komposisi bisa diabaikan lah. Misalnya kemasannya 100 gram, maka bahan ya, dia itu mengandung bahan tambahan 1 gram misalkan. Kalau bahannya 100 gram, itu 1 gram misal. Jadi tidak mendominasi secara keseluruhan. Kemudian biasanya bukan merupakan ingredient makanan. Artinya ketika ada dalam makanan tersebut seperti ikan sarden, saus tomat, maka tentu saja ingredientnya adalah ikan sarden dan saus tomatnya. Tetapi kalau misalkan hasilnya ternyata kurang memuaskan, maka biasanya produsen memberikan sedikit pewarna makanan. Kemudian khawatir ya dikasih pengawet yang edible ataupun yang lainnya. Dan secara umum bahan tambahan ini tidak mempunyai nilai gizi. Kemudian bahan tambahan memang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan maksud teknologi, termasuk organoleptik tadi, misalkan dari perbaikan rasa, kasih micin sedikit, kemudian perbaikan warna supaya lebih menarik, eye catching, dikasih merahnya jadi lebih merah gitu. Kemudian kalau panas, makanan tersebut hangat, maka mungkin ada sesuatu atau pewangi atau apapun gitu yang supaya dia lebih berselera atau kita konsumennya lebih berselera lagi ketika menghirup bau pangan olahan tersebut. Kan terkenal kalau di Indonesia itu banyak rempahnya. Nah, biasanya rempah ini yang menimbulkan aroma-aroma sedap dan enak sehingga kita akan timbul nafsu makan ketika memakan makanan olahan tersebut. Nah, ini ditambahkan ke dalamnya pada pembuatan, pada pengolahan, pada penyiapan, pengapakan, dan sebagainya. Kemudian untuk menghasilkan suatu komponen yang mempengaruhi atau mempengaruhi sifat khas dari makanan tersebut. Nah, manfaat BTM kenapa ditambahkan bahan tambahan? Jadi ini adalah memperkecil atau meminimalkan terjadinya perubahan dari sifat makanan dan resiko dari kerusakan. Seperti tadi misalkan sarden, saus tomat, ketika dicampur ternyata sausnya kurang berwarna, maka ditambahkan zat warna sedikit. Atau supaya lebih lama awetnya maka ada pengawet di situ. Nah, tujuannya tentu saja mempertahankan nilai gizi, kemudian menjaga keamanan dengan menghambat pertumbuhan bakteri, memperbaiki konsistensi, menambahkan daya tarik warna, memperbaiki rasa, meningkatkan aroma. Tentu saja kalau pangan olahannya lebih enak, kemudian lebih menimbulkan nafsu makan, maka tentu
daya jualnya juga akan lebih tinggi. Nah, persyaratan untuk bahan tambahan. Ini tentu saja ada produsennya itu terdaftar di departemen yang berwenang atau di kementerian yang berwenang. Kemudian produk bahan tambahannya ini tentu saja diizinkan. Ada batas maksimum sesuai dengan lampiran Permenkes. Kemudian BTM tertentu di dalam eceran itu, di dalam kemasan itu harus dicantumkan. Seperti pewarna, apa yang dipakai warnanya itu harus ditulis di label. Kemudian pemanis buatan itu harus dicantumkan. Kemudian pengawet, penguat rasa, dan lain sebagainya. Kemudian mutu sesuai dengan persyaratan Komisi Makanan Indonesia atau sesuai dengan Permenkes. Dan tentu saja ada label sesuai dengan ketentuan label dan perikanan. Nah, untuk bahan tambahan yang tidak tercantum atau di daftar yang diizinkan Menteri Kesehatan, ini masih boleh diproduksi sebagai bahan tambahan makanan, tapi harus melalui penilaian dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahan tambahan yang dilarang. Ini terdiri dari asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan senyawanya, kemudian dietil karbonat, dulsin, kalium klorat, minyak nabati yang dibrominasi, klorampenikol, nitrofurazon, formalin, pewarna tertentu sesuai dengan Permenkes. Jadi ada di lampiran Permenkes yang pewarna yang dilarang. Nah, untuk importir, bagaimana kalau kita mau mengimpor makanan? Pertama adalah importirnya melapor ke Badan POM. Kemudian produk yang diimpornya apa? Untuk bahan tambahan makanan ini, apakah bahan tambahan makanan ini adalah memenuhi syarat yang diizinkan? Tentu saja harus ada Certificate of Analysis. Dan yang paling penting adalah kalau dia berasal dari hewan seperti gelatin, maka ada sertifikat bahan dan keterangan kehalalannya. Karena gelatin sendiri kan ada gelatin dari babi yang haram bagi umat Islam dan gelatin dari sapi atau dari agar-agar. Kemudian distributor ini harus memenuhi ketentuan. Dia memenuhi syarat bahan tambahan yang diizinkan. Kemudian memperhatikan bahan tambahan yang tercantum pada daftar yang diizinkan dan bahan tambahan yang dilarang. Jadi begitulah ini persyaratan dari pengadaan bahan tambahan makanan yang diimpor dari luar negeri. Apa saja bahan tambahan yang dilarang? Ini ada dalam lampiran Permenkes 722 tahun 88. Kemudian produsen dan importir distributornya tetap harus terdaftar.
karena misal zat itu mungkin saja bisa dipakai pada industri yang lain, bukan untuk makanan, seperti pewarna tekstil kan itu bisa dipakai di industri kain atau di industri tekstil, tidak di industri makanan. Kemudian produser, importir, distributor harus mengirimkan laporan. Tentu saja pengadaannya berapa, yang dipakai berapa, sehingga benar-benar kelihatan penyalurannya kemana saja. Nah, pada kemasan ini harus tercantum peringatan pada kotak persegi seperti di obat ya. Dilarang digunakan dalam obat, makanan, kosmetika, dan dilarang digunakan dalam obat dan makanan misalkan. Seperti itu. Nah, untuk pangan olahan tadi disebutkan bahwa pangan olahan tersebut harus terdaftar di Badan POM atau pemerintah kabupaten kota. Ini apa saja makanannya? Makanan terolah produksi luar negeri atau dalam negeri. Ini harus diedarkan dalam kemasan eceran yang berlabel. Kemudian yang kedua adalah makanan dalam negeri yang diproses oleh perusahaan atau oleh industri dalam negeri. Kemudian produksi industri rumah tangga yang telah mengikuti penyuluhan produksinya. Sebetulnya ini yang dikecualikan, yang tidak boleh oleh industri rumah tangga. Pertama adalah susu dan hasil olahnya, kemudian makanan kaleng, steril komersial, kemudian minuman keras, dan makanan bayi. Ini tidak boleh diproduksi oleh industri rumah tangga. Tetapi produksi industri rumah tangga itu harus mengikuti penyuluhan produksi. Nah, kemudian ada produksi industri rumah tangga yang belum mengikuti penyuluhan. Memang syaratnya itu kita kalau bergerak di industri makanan rumah tangga misalkan, si penanggung jawab itu harus mempunyai sertifikat PKP, penyuluhan keamanan pangan. Jadi PKP ini sebagai dasar pemerintah kabupaten kota memberikan izin terhadap industri tersebut. Nah, yang melakukan pendaftaran siapa? Tentu saja pengusaha yang memproduksi pakan. Kemudian pengusaha yang melakukan pembungkusan kembali dan mengedarkannya dengan menggunakan label yang dicantumkan tanda pengenal perusahaannya. Dan importir agen tunggal yang mewakili perusahaan asing yang sah. Mana yang dibebaskan dari pendaftaran? Ini makanan terolah dengan daya tahan tidak lebih dari 7 hari. Kemudian produksi industri rumah tangga yang telah mengikuti penyuluhan. Kemudian untuk sumbangan, jumlah kecil, keperluan tertentu. Jadi yang diutamakan adalah daya tahannya tidak lebih dari 7 hari. Tentu saja ini bisa diambil contohnya adalah makanan siap saji di restoran siap saji. Meskipun restorannya besar gitu, tetapi makanan yang diproduksinya itu tidak perlu izin edar.
Hanya restorannya yang harus mempunyai izin restoran. Tapi makanannya tidak perlu. Kenapa? Karena masakan hari ini tidak akan dijual besok. Pasti dia akan memasak lagi besoknya ketika pelanggan membeli menu yang sama. Jadi meskipun menu yang sama, bisa saja rasa hari ini beda dengan rasa besok. Makanya tetap harus ada aturan panduan resep untuk supaya menjamin rasanya sama. Nah, bagaimana pendaftarannya kalau tidak memenuhi syarat, atau bagaimana pencabutan pendaftaran? Ini bisa dilakukan oleh permintaan sendiri. Kemudian pemohon tidak melakukan atau tidak melaporkan setiap 4 tahun. Kemudian hasil produksi dari itu ada tidak memenuhi syarat lagi atau membahayakan kesehatan. Jadi izin pendaftarannya bisa dicabut. Kemudian bagaimana kalau batal? Pertama, karena nama dagang yang digunakan telah terdaftar atas perusahaan lain. Kemudian makanan tidak diproduksi lagi. Tanda daftar untuk makanan yang diproduksi dalam negeri MD, yang diproduksi luar negeri ML, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat PIRT. Nah, kita lihat minuman keras. Apa sih minuman keras itu? Minuman yang beralkohol tapi bukan obat. Jadi minuman yang mengandung alkohol tapi bukan diperuntukkan sebagai obat. Bisa saja untuk senang-senang ataupun yang lainnya. Ini ada 3 golongan, golongan A, B, dan C. Nah, golongan A ini mengandung alkoholnya 1-5%. Golongan B mengandung alkohol 5-20%. Golongan C mengandung alkohol 20-56%. Nah, sarana yang bisa menyediakan minuman keras ini bisa saja ada produsen dalam negeri yang memproduksi minuman keras. Kemudian ada importir yang memasukkan minuman keras dari luar. Kemudian ada pedagang besar minuman keras. Kemudian penyalur minuman keras. Ada penjual, ada pengecer. Sistem distribusinya dari produsen atau dari importir masuk ke pedagang besar minuman keras, kemudian ke penyalur minuman keras. Penyalur ini ada menyalurkan ke pengecer dan ke penjual. Syaratnya pengecer ini menjual eceran golongan B dan C, atau dalam arti ini adalah bar gitu ya. Kemudian hotel, restoran hotel kan biasanya dia menjual eceran golongan B dan golongan C. Nah, untuk penjual sendiri itu di luar itu pertama tidak berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, syaratnya. Kemudian penjual itu hanya menjual untuk diminum di tempat. Kalau di luar negeri apa salon ya. Golongan B dan C.
Nah, larangan untuk minuman keras ini memproduksi atau mengimpor minuman keras tanpa izin. Kemudian mengedarkan minuman keras mengandung metanol yang perbandingannya lebih besar dari 0,1% terhadap etanol. Kemudian menjual atau menyerahkan minuman keras terhadap anak berusia di bawah 16 tahun dan mengiklankan minuman keras golongan C. Kemudian kita lihat pengganti air susu ibu. Pengganti air susu ibu ini adalah makanan bayi dibuat secara tunggal, dapat memenuhi gizi serta pertumbuhan dan perkembangan bayi umur antara 4 sampai 6 bulan. Perusahaan produsen atau importirnya harus persetujuan dari Badan POM. Kemudian ada produk harus memenuhi standar mutu dan syarat lain sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk produsen ini memproduksi makanannya harus memenuhi syarat CPMB. Ketentuan dari PASI, ini PASI dan botol susu dan dot susunya harus terdaftar. Label PASI harus jelas tanggal kadaluarsanya. Kemudian dicantumkan nilai gizinya. Penjelasan PASI yang tidak baik tidak boleh diberikan. Jadi tetap harus ada informasi di situ, di etiketnya. Kemudian ada petunjuk cara menyiapkan atau penggunaan atau penyimpanan dari pasinya. Kemudian pasi impor harus dicantumkan nama dan alamat importir. Kemudian ada pernyataan pasi digunakan atas nasihat tenaga kesehatan. Kebutuhannya tunggal memenuhi kebutuhan bayi umur 4 sampai 6 bulan. Kemudian harus menyatakan bahwa ASI lebih unggul daripada pasinya. Kemudian tadi ya, ada syarat-syarat ketentuan tentang label dan perikanan dari pasi. Nah, ketentuan pasi yang dilarang dicantumkan di label. Pertama, gambar bayi. Kedua, gambar atau tulisan bahwa pasi itu sesuatu yang ideal. Kemudian tulisan semutu air susu ibu atau tulisan lain yang semakna. Kemudian harus ditulis ada pengganti air susu ibu. Ada larangan lain, segala bentuk promosi dan perikanan pasi kecuali dalam media ilmu pengetahuan. Kemudian susu kental manis. Ini ada Permenkes nomor 76 tahun 75 tentang peredaran dan penandaan susu kental manis. Definisi susu kental manis sendiri adalah susu murni atau susu lainnya yang penggunaannya disamakan dengan susu murni yang telah diuapkan sehingga kekentalannya sedemikian rupa dan mempunyai kadar gula yang tinggi. Nah, akhir-akhir ini kadar gulanya dominan daripada susunya, maka kata susu di SKM ini dicoret. Jadi sekarang harus dicantumkan kental manis. Nah, dalam label peredarannya hanya untuk dewasa atau anak yang umurnya lebih dari setahun. Larangan ini tidak boleh digunakan sebagai makanan dan minuman bayi. Kemudian pada label harus ada anjuran, tidak boleh untuk bayi. Nih keharusannya. Kemudian ada makanan yang mengandung atau berasal dari babi.
Ini diperkuat oleh Permenkes nomor 280 1976 tentang ketentuan dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi. Ini apa sih babi itu ya? Artinya jadi semua bahan atau bagian dari hewan babi, baik itu dagingnya, kulitnya, darahnya, dan lain sebagainya. Ada setetes pun tidak boleh. Makanan mengandung babi ini diedarkan bisa produk dalam negeri atau dari impor. Ini harus mencantumkan tanda peringatan mengandung babi yang harus ada 2. Pertama, huruf besar warna merah mengandung babi. Itu mengandung babinya ditulis huruf besar dan warnanya merah. Kemudian gambar babinya itu sendiri. Jadi kita begitu lihat tulisan itu, maka itu udah jelas bahwa dia mengandung babi gitu ya. Makanan iradiasi ini diatur pada Permenkes 826 tahun 87 tentang makanan iradiasi. Ini iradiasinya ini definisi adalah prosedur atau metode atau perlakuan secara fisika untuk melakukan radiasi pada makanan. Penyinaran tunggal atau berapa kali penyinaran dengan dosis maksimal tidak besar sehingga diizinkan. Makanan iradiasi itu makanan yang dikenai sinar atau radiasi ionisasi tanpa memandang jangka waktu radiasi atau sifat energi yang digunakan. Tujuannya sendiri untuk membebaskan dari serangga, kemudian memperpanjang makanan atau masa simpan, kemudian membebaskan makanan atau bakteri patogen, atau dari bakteri patogen, kemudian menghambat pertunasan. Jadi kadang di sayur itu atau di makanan segar itu ada telur yang tidak bisa hilang oleh pencucian air biasa, sehingga ketika penyimpanan sehari kemudian bisa saja telur itu menetas dan menjadi ulat. Tetapi dengan penyinaran ini maka bibit yang bakal menjadi serangkanya itu akan mati. Kemudian memperpanjang masa simpan, tentu saja akibat ini maka otomatis akan memperpanjang masa simpan. Dan dari poin C juga jelas dia membebaskan makanan dari bakteri patogen. Kemudian tadi menghambat pertunasan, dibilang misalkan toge ketika dibiarkan kan dia kalau tumbuh akan terus memanjang, tetapi dengan diiradiasi maka pertumbuhannya itu akan terhenti. Ini di labelnya harus ada logo radiasi, kemudian tulisan Radora, kemudian tulisan tujuan apa kenapa diiradiasi harus dicantumkan di situ. Biasanya makanan dengan kemasan yang besar ini bisa saja diawetkan dengan cara iradiasi. Dan iradiasi ini harus tadi apa tujuannya. Kemudian
ada makanan yang setelah diiradiasi tidak boleh diiradiasi ulang. Jadi di label harus dituliskan tidak boleh diradiasi ulang. Kemudian nama fasilitas iradiator, nama negara tempat iradiasi dilakukan, dan tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun. Kemudian garam beriodium, ini melalui Kepres 69 tahun 94. Nah, ini garam sendiri bisa dikonsumsi untuk manusia dan ternak. Bisa sebagai penolong industri pangan atau dalam pengasinan. Nah, dengan adanya Kepres 69 tahun 94, maka garam yang digunakan harus garam beriodium yang telah memenuhi syarat SNI. Garam beriodium ini adalah garam konsumsi yang komponen utamanya adalah NaCl, mengandung senyawa iodium melalui proses iodisasi serta memenuhi SNI. Sentra garam di Indonesia adalah wilayah penghasil garam melalui penguapan air laut. Nah, ketentuan garam beriodium ini pada label kemasan harus dicantumkan untuk konsumsi. Ada garam beriodium, keperluan iodisasi garam. Ini pada garam bahan baku non beriodium. Jadi jelas mana yang sudah diiodisasi, mana yang belum. Kemudian keperluan industri yang menggunakan proses kimia dan pengobaran minyak. Ini membutuhkan garam industri non-iodium. Syarat kadar KiO3-nya, kalium iodida, ini pada tingkat produksi itu 40-50 ppm. Nah, pada tingkat distribusi 30-50 ppm. Jadi memang seiring waktu KiO3-nya ada yang terurai atau ada yang terurai menjadi iodium dan iodiumnya juga bisa menguap. Makanya itu tadi lebih besar pada tingkat produksi dibanding dengan pada tingkat distribusi. Penandaan label kemasan garam beriodium ini kita lihat di SK Menteri Perindustrian nomor 77 tahun 95. Yang penting harus dicantumkan nama makanannya garam beriodium, kemudian merek dagang, kemudian kalium iodatnya berapa, dan ada kode produksi, nama dan alamat perusahaan, komposisi makanan atau garam yang dikemas, kemudian tanda logo SNI. Makanan dengan ketentuan pencantuman batas kadaluarsa. Ini hasil dari peraturan Kepala Badan POM tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol dan batas kadaluarsa pada penandaan atau label obat, obat tradisional, suplemen, makanan, dan pangan. Ketentuannya adalah obat-obat tradisional dan suplemen makanan harus mencantumkan batas kadaluarsa pada penandaan label. Ini bisa dicantumkan dengan menulis bulan tahun atau menulis tanggal bulan dan tahun. Masa simpan dari makanan ini kurang dari 3 bulan yang wajar, tapi kalau memakai pengawet tentu saja akan lebih panjang. Bagaimana pencantuman tanggal kadaluarsa? Pertama pada tutup botol,
Kemudian pada bagian bawah kaleng, bagian atas dus, atau tempat lain yang sesuai, jelas, dan mudah dibaca. Dicantumkan peringatan sebaiknya digunakan sebelum tanggal berapa. Makanan dengan pencantuman batas kadaluarsa, ini ada pengecualian. Pertama, untuk obat tradisional tidak harus. Kemudian untuk pangan, untuk minuman beralkohol jenis anggur, ini tidak ada masa kadaluarsanya. Saudara kan tahu kalau semakin tua anggur ini semakin mahal, semakin enak katanya. Kemudian untuk yang minimal beralkohol lebih dari 10%. Kemudian cuka, gula, kemudian roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 jam. Ketentuan pencantuman tulisan halal pada label makanan. Ini ada Permenkes nomor 68 tahun 85 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau yang terlarang atau haram dan yang diolah atau diproses menurut hukum agama Islam. Tulisan halal yang dicantumkan pada label itu memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Ini pengawasan preventif atas keputusan bersama Menkes dan Menag nomor 427 Menkes SKB tahun 85 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Pengawasan preventifnya adalah tim penilaian dari Kementerian Kesehatan, Pelaksana Badan POM, dan Kementerian Agama. Kemudian ada pengawas di lapangannya adalah Badan POM. Ketentuan industri rumah tangga ini ada Kemenkes nomor 02912 tentang penyuluhan bagi perusahaan makanan IRT. Perusahaan makanan industri rumah tangga ini wajib memiliki surat tanda pendaftaran industri kecil, yaitu memiliki nilai investasi untuk mesin dan peralatan antara 500.000 sampai 10 juta. Kalau sekarang itu bukan 10 juta, 50 jutaan. Kemudian industri rumah tangga itu ada 2, belum mengikuti penyuluhan dan sudah mengikuti penyuluhan. Tapi ini kayaknya ada yang terbaru peraturannya. Jadi semua industri rumah tangga itu wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Dan makanan yang tidak boleh oleh industri rumah tangga adalah pertama susu dan hasil olahannya, kemudian makanan bayi, kemudian makanan kalengan steril komersial. Ini contohnya adalah sardensis, kaleng, atau sapi. Kemudian minuman keras, dan yang terakhir adalah air minum dalam kemasan. Kemudian ketentuan pemanis buatan. Pada Permenkes nomor 208 tahun 85 tentang pemanis buatan.
Apa sih pemanis buatan ini? Adalah tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau tidak mempunyai nilai gizi. Jadi menyebabkan rasa manis pada makanan tadi gunanya sebetulnya pertama untuk sediaan obat. Ini bisa dicampurkan pada pembuatan tablet, pada granul, pada serbuk, atau pada cairan. Itu tadi untuk menutupi rasa yang lain. Biasanya pemanis buatan ini mempunyai kemanisan yang lebih tinggi daripada glukosa. Jadi standarnya adalah glukosa sebetulnya. Ketentuan pemanis buatan ini harus dicantumkan pada label. Ada tulisan pemanis buatan. Nama pemanis buatannya apa? Kemudian jumlah pemanis buatannya. Misalkan di tablet miligram, kemudian di cairan berupa persentase. Kalau untuk granul atau serbuk bisa dalam miligram pada kemasan sekali pakai. Yang berikutnya adalah kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula. Kemudian yang terakhir adalah jumlah miligram pemanis buatan yang dapat digunakan tiap hari per kilogram berat badan. Jadi setiap pemanis buatan ada batas sendiri. Kalau di obat itu dosis maksimal, tapi kalau di pemanis atau di bahan tambahan yang dapat dimakan ini namanya adalah acceptable daily intake atau ADI. Kemudian makanan yang mengandung pemanis buatan harus ada tadi mengandung pemanis buatan. Kemudian mengandung gula dan pemanis buatan. Jika di dalam sediaan itu dicampur, dipakai dua-duanya. Kemudian ada tulisan untuk penderita diabetes atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Jadi pemanis buatan boleh dikatakan tidak ada kalorinya sehingga bisa dipakai sebagai pemanis pengganti gula. Karena kadar kemanisannya lebih tinggi dari gula, biasanya yang dipakai adalah atau jumlahnya itu sedikit. Misalkan kalau gulanya 1 sendok teh, nah pemanis itu setara dengan ya, seujung sendok teh. Kemudian ada jumlah pemanis buatannya. Kemudian jumlah pemanis buatan yang dapat digunakan tiap hari per kilogram berat badan atau ADI. Kita lihat suplemen makanan. Ini ada buku suplemen makanan dari Badan POM yang menyebutkan bahwa suplemen ini pada umumnya mengandung bahan aktif yang berasal dari bahan alam atau sintetis dan semi sintetis lainnya, terdiri dari satu atau lebih, bisa berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan yang lain. Kemudian sesuai kandungan dan komposisi yang beredar di pasaran terdapat dua macam, yaitu mengandung bahan alam dan tidak mengandung bahan alam. Dan bahan alam yang digunakan umumnya adalah herbal. Kelompok suplemen sendiri banyak. Ini ada beberapa, misalkan susunan suplemen untuk susunan saraf pusat, kemudian untuk saluran nafas, untuk saluran cerna, urogenital, untuk sistem muskuloskeletal,
sistem kardiovaskuler dan hematopoietik, vitamin, asam amino, mineral, metabolisme, nutrisi, sistem imun, kulit dan lapisan mukosa, dan efek yang mirip hormon. Suplemen ini ada klaim kegunaannya. Pertama ada yang medium claim, ini didukung oleh penelitian berupa studi analisis termasuk studi kohort, epidemiologi, dan kontrol kasus, studi seri waktu multiple tanpa atau dengan intervensi termasuk studi populasi dalam suatu negara. Kemudian membantu memulihkan fungsi organ, membantu meredakan dan meringankan gejala. Kalau general klaimnya adalah memelihara kesehatan fungsi organ, memelihara kesehatan tubuh. Nah, sampai di sini tentang makanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan penyampaian itu murni dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.